Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come back to my channel You Indah. Oke sahabat Yuin, bunda-bunda dimanapun kalian berada, di konten Yuin kali ini Yuin tuh gini, dapat request mengenai tentang anak yang belum bisa Yuin bawa apa ini? Bolpen, belum bisa menulis gitu. Jadi keterlambatan anak dalam menulis itu kadang kan menjadikan orang tua stres gitu ya. Pada dasarnya kuncinya satu kok, jangan bandingkan anak kita dengan orang lain. Misalkan kalau kita melihat si A sudah bisa menulis, kita bingung, terus kita mendesak anak, bahkan sampai kita tuh marah-marah dengan si anak ketika kita mengajari biar cepet gitu ya, cepet bisa gitu ya, gitu. Itu nanti akan membuat stres juga pada diri si anak. Kenapa aku tuh juga pengen bisa, aku tuh jadi males, jadi nanti anak ada rasa kebencian dalam belajar. Kan naudzubillah ya, jangan sampai itu terjadi gitu. Oke, jadi di sini Yuin mau bahas sedikit dulu tentang menulis. Menulis itu kan sama halnya dengan motorik halus ya, yang mana di situ adalah gerak seorang anak ya. Kita bahas si anak dulu, yang mana ketika kita mengajarinya menulis atau bahkan dalam lingkup sekolah itu kan mungkin si anak tipenya dia mau intens, dia mau diperhatikan khusus. Tapi kan kalau di sekolahan kita dalam bentuk universal ya, yang mana memang mungkin dia butuh waktu yang lebih lama dibanding temannya, itu pun nggak masalah gitu loh. Jadi kalau bunda-bunda di rumah atau dimanapun bunda berada, kuncinya satu, jangan bandingkan putranya dengan orang lain gitu. Jadi seorang anak itu mempunyai motorik yang beda-beda gitu loh. Oh ini ternyata motorik kasarnya lebih tinggi dibanding dengan motorik halus gitu. Jadi itu nggak masalah, itu kelebihan pada diri si anak itu sendiri gitu. Kemudian jadi faktor motorik itu dipengaruhi ya bun ya. Pertama faktor motorik, kemudian dilanjutkan dengan kedua yaitu faktor ingatan. Nah ingatan di sini dalam artian ketika anak diajari menulis huruf A, kemudian anak itu agak bingung, itu yang mana ya? Disitulah kita harus selalu mengulang. Gimana sih caranya biar ingatannya kuat, memorinya kuat? Ya kita harus sering mengulang gitu. Itu berlaku untuk siapapun. Kemudian kembali lagi, jangan kok lah itu anaknya si A diajari 2 kali aja sudah bisa. Jangan salah, ketika anak yang diajari berulang-ulang kali kok dia belum paham, bisa jadi ingatannya itu sebenarnya lebih kuat dibanding dengan orang yang diajari 2 kali lebih cepat gitu. Terus gimana dong Yuin biar bisa sama-sama kuat gitu ya? Biar bisa sama-sama kuat yaitu dengan rajin mengulanginya, rajin melatihnya gitu. Namanya sesuatu hal yang diulang terus menerus itu kan akan menjadi sebuah ikatan yang kuat gitu loh. Jadi ketika kita mengajari anak hanya sekali 2 kali itu ternyata anaknya sudah bisa, jangan kok kita menganggap itu hal yang wes iso gitu, udah bisa, kemudian kita nggak mau mengulang lagi. No, jangan sampai. Bisa jadi orang yang sedang berjuang mengajari putranya yang kok diajari sampai 10 kali masih harus diulang lagi, itu lebih kuat lagi ingatannya dibanding dengan yang 2 kali itu saja gitu. Jadi bunda-bunda tetap semangat ya gitu. Oke, setelah ingatan tadi atau memori kita sudah memperkuat, kemudian di sini ada kemampuan memahami instruksi. Nah, di sini manakala kita mengajari huruf A, huruf B, huruf C, itu kita menggunakan instruksi yang sama. Kita gunakan misalkan nada suara yang sama, huruf A, jret, serat gitu. Yuin pernah bahas di konten sebelumnya ya, cara mengajari anak menulis. Nah di situ intonasi nada atau
frekuensi nadanya kita usahakan yang sama. Jadi anak itu akan ingat ketika oh A itu yang jret jret sret gitu. Jadi di situ juga akan memicu instruksi yang selalu bersamaan atau instruksi yang sama di tempat yang berbeda tapi instruksinya yang sama gitu. Lah Yuin gimana dong misalkan di sekolah sama di rumah beda? Nggak apa-apa Bun, jadi misalkan kok kita di rumah tugas kita kan sebagai orang tua tetap mengajari ya. Ketika kita mengajari gitu ya, di sekolahan pun diajari dengan metode yang berbeda nggak masalah. Yang penting ketika di rumah kita intens, kita perhatikan betul-betul pola asuh, cara mengajarinya bagaimana begitu. Oke, di situ tadi adalah ciri-ciri gimana sih keluhan-keluhannya di bagian apa gitu. Nah di depan Yuin itu ada beberapa peralatan atau ada beberapa barang yang mana bisa kita gunakan untuk melatih motorik halus si anak. Jadi manakala seorang anak kok ada keterlambatan dalam menulis, kita lihat tuh Bun, yang Yuin sebutan di atas tadi ada motorik, ingatan, atau instruksi. Nah kita bisa evaluasi di 3 itu dulu. Kemudian ketika ada keluhan Yuin, anakku megang pensilnya belum betul gitu. Oke, kapan kita mulai mengajarkan anak memegang pensil? Ketika anak sudah bagus motorik halusnya, sudah berjalan. Nah, misalkan di anak usia 2 tahun, itu dalam pengawasan orang tua sebenarnya dipegangin pensil itu enggak apa-apa gitu loh. Jadi walaupun si anak nyoret-nyoret apa, yang penting cara megangnya selalu kita benarkan ya Bun ya, selalu kita benarkan gitu. Oke, kemudian cara mengembalikan motorik halus si anak gitu. Anaknya masih kaku ketika nulis, anaknya masih apa gitu. Oke, yang pertama di sini ada beras, kemudian ada pen, dan yang terakhir ada kertas gitu. Oke, kita latih dulu motorik halus dengan beras ya Bun ya. Jadi di sini fungsinya sama untuk melemaskan jari-jari si anak itu yaitu dengan beras. Nah beras ini ketika kita mengajak si anak bermain, bernyanyi sambil meremas-remas beras, di sini tangan si anak pun akan bisa sedikit lebih lemas gitu, jadi tidak kaku ketika megang pensil. Jangan hanya sekali 2 kali gitu loh, dan di sini lakukan sehari maksimal 2 kali, maksimal 2 kali dalam setiap harinya. Sampai kapan? Sampai anak tangannya memes ketika megang pen gitu. Dilakukan pagi sore. Jadi misalkan si mamahnya nih ya atau bundanya lagi masak, mau masak nasi, ajak si anak untuk mususi gitu ya, bersihin beras itu loh Bun, namanya apa nggak tahu, mususi gitu ya, itu aja sambil suruh meremas-remas gini. Atau kita ambilkan beras secukupnya saja dalam wadah, kita khususkan itu untuk melatih motorik halus si anak atau terapi gitu ya gitu. Oke, yang kedua di sini ada pen, yang mana pen ini fungsinya memang untuk selalu dipegangin. Iyalah kita mau melatih menulis anak kok gak dipegangin pensil gitu kan yo, gimana gitu kan ya. Jadi memang harus sering-sering kita beri pen gitu. Ketika anak belum bisa untuk menulis gitu, kita support dengan instruksi tadi yang Yuin sebutkan di atas. Ketika tulisan si anak belum benar pun, di situ kita harus mengapresiasi, kita memujinya, wah bagus banget gitu, coba-coba bagian yang A, yang seretnya itu lebih diluruskan lagi gitu. Jadi memang harus kita puji dulu, kita bombong dulu si anak, biar apa? Biar ada rasa semangat dan percaya diri. Jadi hasilku, karyaku itu ada penghargaan gitu loh gitu. Oke, setelah itu yang ketiga adalah kertas. Di sini kertas bisa pakai kertas apa aja ya Bun ya, yang penting tidak terlalu tebal atau tidak terlalu tipis gitu. Nah fungsi dari kertas yaitu kita meremas-remas kertas ini. Jadi ajak si anak untuk meremas-remas kertas ini. Salah satunya ini juga untuk kita
ajak si anak untuk meremas dengan kuat, Bun. Di sini untuk melemaskan otot-otot jari-jari. Nah, di sini untuk mengembalikan motorik halus tadi. Di sini. Kemudian setelah kuat dan betul-betul menggumpal ya kertasnya, kita buka lagi, kemudian kita remas lagi gitu. Jadi memang kayak gini kalau dilakukan dengan si anak sambil canda, sambil nyanyi, kemudian kita sambil melempar-lempar gitu, coba lempar, ting gitu ya, gitu si anak akan happy juga. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.